Sadarkah Anda kalau investasi di pasar modal mirip sekali nyetir di jalan raya? Apa yang terjadi kalau kita belum pernah belajar mengemudi tapi langsung turun ke jalan raya? Hanya diberitahu ini gas dan ini rem. Tentunya akan oleng, menyenggol, atau bahkan tabrakan. Begitu pula di pasar modal kalau kita hanya tahu ini tombol buy dan ini tombol sell. Investasi ataupun mengemudi itu adalah gabungan dari 3 hal, yaitu knowledge atau pengetahuan dasar, practice atau praktek, intuition atau naluri. Kita perlu tahu dulu knowledge dasar untuk mengemudi itu apa. Misalnya bagaimana maju, mundur, belok, parkir sebelum turun ke jalan raya. Lalu kita praktekkan knowledge tersebut saat menghadapi kondisi aktual di jalan. Tanjakan, masuk tol, parkir paralel, dan lain-lain. Lama-lama intuition atau skill kita akan terasa sehingga kita bahkan tidak takut lagi berkendara di berbagai kondisi. Misalnya malam hari, hujan deras, atau bahkan banjir sekalipun kadang masih diterobos juga. Di pasar modal, karena tidak cukup tahu tentang suatu bisnis, banyak sekali yang minta orang lain mengevaluasinya dahulu sebelum membelinya. Tapi kalau menyetir, kan seharusnya kita sendiri dong yang memastikan semua aman, lancar dulu baru menginjak gas. Jadi pengetahuan dasar pertama yang perlu dikuasai di pasar modal adalah memahami bisnis sebelum membelinya atau menginjak gas. Memahami bisnis tentunya tidak bisa cuma sekali saja dan langsung mahir karena ada begitu banyak bisnis di perekonomian kita. Sehingga kita perlu praktekkan berulang kali di berbagai bisnis berbeda untuk melatih intuisi atau skill kita agar bisa membedakan mana bisnis yang hebat, biasa-biasa saja, atau bahkan mengerikan. Memahami bisnis adalah seperti menjadi jurnalis, yaitu kita harus menghubungkan satu sama lainnya dan berpikir untuk menyerap informasi terkait bisnis tersebut. Ada 2 aspek penting dalam memahami bisnis, yaitu aspek kuantitatif, aspek kualitatif. Aspek kuantitatif ini kita dapatkan dari angka-angka terkait bisnis itu. Laporan keuangan bisa menyediakan angka-angka tersebut. Tapi angka ini hanyalah suatu petunjuk yang masih perlu dirangkai untuk mendapatkan jawaban dalam memahami bisnis. Diskusi lebih lanjut terkait aspek kuantitatif ini telah saya bahas di video saya sebelumnya tentang bagaimana laporan keuangan bisa curhat sendiri. Di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai aspek kualitatif dalam memahami bisnis. Petunjuk kuantitatif dari laporan keuangan itu baru bisa lengkap digabungkan setelah kita memahami aspek kualitatif dari bisnis tersebut, yaitu informasi penting terkait bisnis yang tidak muncul di laporan keuangan, seperti demand, kompetisi, kualitas manajemen, dan lain-lain. Saya beruntung sekali mendapatkan exposure di kedua aspek tersebut, di mana untuk aspek kuantitatif adalah saat saya meniti karir sebagai auditor selama 11 tahun di kantor akuntan publik international Big Four, dan membantu audit laporan keuangan klien-klien terkait aksi korporasi mereka di pasar modal, baik BUMN maupun swasta, di berbagai sektor dan industri. Exposure di aspek kualitatif saya peroleh ketika saya diminta memimpin dan meningkatkan kinerja divisi operasional pabrik kelapa sawit di seluruh region untuk suatu perusahaan publik perkebunan kelapa sawit. Dan juga ketika saya membangun beberapa bisnis pribadi saya. Saat itu saya lebih banyak bergulat dengan masalah operasional yang mendasari angka-angka di laporan keuangan. Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan arah bisnis itu saya terapkan ketika dipercaya menjabat grup CFO atau Chief Financial Officer untuk suatu grup taman rekreasi, mewakili owner dalam memimpin berbagai bisnis serta aset di bawah naungan grup tersebut.
Saya menerapkan proses seperti seorang jurnalis investigasi, yaitu menentukan apa saja faktor-faktor yang harus diinvestigasi untuk mendapatkan keyakinan terkait suatu bisnis. Oke, dalam workshop full day saya, kita akan belajar ada 3 faktor kualitatif penting dalam bisnis, yaitu owner dan manajemen, bisnis model, kompetitor. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita membeli kepemilikan saham suatu bisnis dan kita bukan pengendalinya, itu berarti ada pihak lain yang menjadi rekanan bisnis kita. Dan tentunya sangat logis apabila kita mengenal dahulu siapa owner dan manajemen yang menjalankannya sebelum kita memutuskan masuk ke bisnis itu. Karena kita akan bermitra bersama mereka selama berbisnis. Kita akan bahas di workshop nanti bahwa ada 2 cara untuk mengidentifikasi owner dan manajemen yang hebat yang bisa kita terapkan sebelum kita melangkah lebih lanjut. Banyak sekali yang mengatakan keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh bisnis model. Tapi jarang yang menyebutkan apa sih maksud dari bisnis model itu dan kenapa bisnis model tersebut menentukan keberhasilan suatu bisnis. Atau di titik mana bisnis model bisa mengakibatkan kegagalan bisnis. Jadi kita akan belajar juga apa itu sebenarnya bisnis model dan juga bagaimana membedah dan menganalisa resiko suatu bisnis dilihat dari bisnis modelnya secara detail satu persatu dan step by step. Jika kita memiliki saham di sebuah perusahaan dan di suatu industri, tapi ada 8 perusahaan lain yang berada di industri yang sama, kita baru bisa memahami kinerja perusahaan kita dengan mengerti apa yang dilakukan 8 perusahaan lainnya, bukan? Jadi, kita akan pelajari di workshop nanti informasi apa saja yang harus diketahui tentang industri dan persaingan bisnis, serta bagaimana memetakannya. Tunggu dulu, 3 poin sebelumnya itu adalah tentang memahami bisnis dan mengetahui bagaimana kualitas bisnis tersebut. Tapi, dari mana kita sudah tahu apakah harganya itu murah atau mahal? Investasi adalah tentang menghitung valuasi bisnis. Jadi setelah memahami bisnis secara menyeluruh, kita baru bisa melakukan valuasi atas bisnis yang ingin dibeli tersebut. Segala hal yang kita lakukan adalah untuk mencoba mencari tahu berapa valuasi bisnis tersebut. Dan kalau dijual di bawah angka itu, alias diskon murah, kita membelinya dong. Murah itu di mana-mana artinya kan kita mendapat kualitas lebih tinggi daripada harga yang kita bayarkan, ya kan? Kalau di properti, daerah-daerah yang bagus pasti NJOP-nya juga tinggi. Jadi setiap daerah properti ada harga NJOP-nya atau harga patokannya. Dan ini tergantung kualitas daerah properti tersebut. Sama seperti itu, setelah kita paham bisnis secara menyeluruh dan mengetahui kualitasnya, maka kita harus hitung berapa nih nilai wajar atau istilahnya harga patokan bisnis tersebut. Kemampuan hitung valuasi ini berperan penting dalam emosi dan kesabaran di pasar modal. Ada satu cara mudah dan logis yang digunakan oleh Warren Buffett, investor saham terhebat di dunia, dalam menentukan nilai wajar bisnis, yaitu equity bond method. Kita akan sama-sama belajar apa dan bagaimana menghitung nilai wajar menggunakan equity bond method tersebut. Serta apa hubungannya metode itu dengan price earnings ratio atau PER yang lebih sering kita dengar untuk menilai suatu saham itu murah atau mahal. Dan seperti aset apapun, kita tentunya senang diskon, yaitu kalau kita bisa membeli di bawah nilai wajar ataupun harga patokannya. Bisa, kesempatan selalu datang dan pergi di pasar modal. Saya akan bekali juga Anda dengan cara melakukan cabe.
cari, analisa, beli, exit. Sehingga setelah ini Anda bisa fokus pada pencarian dan pembelian bisnis hebat dan murah di pasar modal. Bukan lagi mencari hasil evaluasi orang lain untuk membantu keputusan Anda. Semuanya ini hanya bermodal logika dan akal sehat serta lupakan segala aturan dan formula rumit apapun. Jadi, kita summary-kan apa saja yang didapat dengan mengikuti workshop ini ya. Materi workshop, KPI, Knowledge, Practice, Intuition. Yang pertama, pengetahuan dasar hakiki membeli bisnis di pasar modal. Lalu metodologi dan keyakinan penentu investasi di pasar modal. Dan bagaimana melipat gandakan keuntungan melalui pasar modal. Yang berikut adalah CA, yaitu cari, analisa. Kita akan melihat jurus membedah resiko bisnis berdasarkan bisnis modelnya. Dan standar penilaian karakter manajemen bisnis. Serta cara logis menentukan nilai suatu bisnis. Dan pada poin berikut BE atau beli exit, kita akan lihat dan pelajari identifikasi plus eksekusi peluang membeli bisnis hebat berharga murah di pasar modal, dan juga menghindari membayar terlalu mahal untuk suatu bisnis, serta bagaimana membangun portofolio bisnis optimal dengan opportunity cost terkecil. Bonus workshop, apa saja yang didapat sebagai bonus dari mengikuti workshop ini? Yang pertama adalah daftar istilah pasar modal yang relevan. Langkah-langkah dasar mulai bertransaksi di pasar modal, serta tips memilih broker pasar modal yang aman dan punya fitur unggulan. Juga checklist eksekusi membeli bisnis. Ada contoh analisa lengkap KKV atau kuantitatif plus kualitatif dan valuasinya. Dan terakhir ada grup komunitas eksklusif. Berapa sih nilai investasi yang Anda dapatkan dengan mengikuti workshop ini? Jadi nilai investasi yang didapat adalah untuk modul update plus kelas workshop itu setara 4.500.000. Checklist eksekusi pembelian bisnis setara 2.500.000 rupiah. Contoh analisa lengkap KKV setara 2.500.000. Grup komunitas eksklusif itu 1.500.000. Dan terakhir daftar istilah plus langkah transaksi dan pilih broker setara 1 juta rupiah. Sehingga total nilai investasi yang Anda dapatkan dengan mengikuti workshop ini adalah 12 juta rupiah. Tapi Anda tidak perlu membayar 12 juta rupiah karena dengan promo dan penawaran harga spesial. Apa saja kerugian kalau Anda tidak ikut workshop ini? Yang pertama, selalu ragu dalam membeli maupun menjual bisnis di pasar modal karena tidak tahu berapa nilai wajar atau harga patokan bisnis tersebut. Yang kedua, terjebak membeli bisnis mengerikan, resiko tinggi, dan mahal. Yang ketiga, selamanya tergantung hasil evaluasi orang lain untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kelima, melewatkan peluang yang ada di depan mata karena tidak tahu apakah itu peluang bagus atau jelek. Yang keenam, tidak mengetahui cara mengulangi keuntungan yang pernah didapat sebelumnya. Oke, workshop ini cocok untuk investor, mendapatkan bisnis berkualitas dan murah di pasar modal. Pemilik bisnis, membeli bisnis baru dan menjual bisnis di harga yang pas. Manajemen, berorientasi pada pemegang saham dalam menjalankan bisnis. Dan untuk karyawan, bisa mengetahui kesehatan perusahaan tempat mencari nafkah. Untuk kompetitor, mengamati dan mengantisipasi langkah pesaing Anda. Dan bisa juga untuk analis. Jadi, dari sekian banyak penjelasan dan pemaparan, rasanya tidak perlu ragu lagi kalau Anda bisa segera melindungi modal dan waktu Anda dengan belajar
kunci sukses membeli bisnis hebat, resiko rendah, dan harga murah di pasar modal pada link yang diberikan berikut ini. Sampai jumpa di workshop saya.